Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Amma ba'd. Ya, termasuk yang ucapan Syekh Iqbal di videonya itu. Ya, alhamdulillah pengajian katanya banyak diikuti ya, walaupun ada istilahnya begandal-begandul. Itu ada di video itu. Begundal-begandul. Ya, itu di Mekah kedengaran nyampe. Ya, ada bandol-bandolan ya. Itu ya. Jadi rupanya yang kita ucapkan di situ hati-hati didengar oleh orang sedunia. Ketawa. Ya, orang paham lah udah. Selorok ya, kelakar ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pengajian ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita kaji ya. As-saniyah yang kedua, sholatut duha, sholat duha. Waktu sama sholat awabin dan diberi nama juga dengan sholat al-awabin. Fadluha, keutamaan sholat duha. Waroda, telah terdapat fiha padanya al-kasir minal ahadis. Banyak dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha diantaranya, diantara hadis Nabi berkenaan dengan ibadah sholat duha ini ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi ya dari sahabat Abu Hurairah yang berbunyi man hafadha ala syuf'ati duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Artinya man hafadha, barang siapa yang menjaga, memelihara ala syuf'ati duha, atas ya 2 rakaat salat duha, ghufirat lahu dzunubuh, diampuni baginya dzunubuh ini dosa-dosa. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun ada dosa-dosanya itu seperti buih yang ada di lautan. Kita lihat di bawah ini akhrajahu Tirmizi, berarti hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa fadilah ya sholat duha ini sangat besar sekali. Kalau ibadah haji, fadilah di antara fadilahnya dikatakan man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaum waladatu ummuh. Barang siapa yang ibadah haji ke Baitullah ini tidak berbuat rafas, yakni bisa menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok, yang tidak senonoh, ya, dan menjaga anggota tubuhnya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali dari tanah suci ke tanah air kayaum waladatu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah.
Jadi fadilahnya luar biasa, sehingga bersih dari dosa-dosa tadi, sehingga diumpamakan seperti yang bayi baru lahir dari rahim ibu. Kalau ibadah ibadah duha, sholat duha ini ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan dalam hadisnya ini, gufirat lahu dzunubuh wa in kanat mithla zabadil bahr. Jadi dosa-dosanya oleh Allah akan diampuni sekalipun dosanya itu seperti buih yang ada di laut. Tentunya bukan hanya di laut yang ada di Indonesia saja, tapi di laut ya, seluruh dunia begitu banyak itu buih. Sekalipun seperti banyaknya buih di laut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bersih. Amin ya Allah ya Rabbal bersih dan wangi insyaallah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadisnya wa man shallal duha rakaatain lam yuktab minal ghafilin. Artinya man shallal duha, barang siapa yang sholat duha rakaatain 2 rakaat saja, lam yuktab minal ghafilin, tidak akan dicatat minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Ghafil artinya yang lalai ya. Jadi orang yang menjaga sholat duhanya sekalipun ya yang paling pendek yang hanya 2 rakaat itu tidak akan ditulis, tidak dicatat orang yang lalai. Ini hadis ini kita lihat di foto di bawah, Rawahul Baihaqi ya, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Bahkan Wan Nasai juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Kemudian hadis berikutnya, wala yuhafizu ala sholatid duha illa awwab. Tidaklah seseorang menjaga kepada sholat duha kecuali orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Akhrajahu Tabrani fil Mu'jamil Awsat ya, min hadis Abi Hurairah. Hadis dari Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dari sahabat hadis Abi Hurairah. Selanjutnya wafil hadisil qudsi, dan tersebut dalam hadis qudsi. Mungkin perlu sedikit dijelaskan perbedaan hadis Nabi dengan hadis qudsi, bahkan dengan Al-Quran. Jadi kalau hadis Nabi adalah hadis yang matan atau katakanlah redaksi tulisannya, riwayatnya dan maknanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau Al-Quran lafaz dan makna dari Allah. Nah, sementara hadis qudsi ini terjemah terlaknya hadis qudsi, hadis suci ya, adalah lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara makna atau substansinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutnya hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ini dikatakan bahwa Ibnu Adam ya, takdirnya ya Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, sholli li min awwalin nahari 4 rakaatin akfika akhirahu. Ahmad ya, ada 4 di sini, akhrajahu Ahmad. Artinya wahai anak cucu Adam, sholli, sholatlah kamu, li, untukku. Artinya untuk Allah, semata-mata karena Allah. Min awalin nahari, di awal siang, artinya di awal waktu duha, 4 rakaatin, sebanyak 4 rakaat.
akfika akhirahu. Asalnya akfika ya, cuma ianya dibuang. Kenapa? Karena disebutnya sebagai jawab amar, jawab fi'il amar dari kata soli. Maka ya nya itu dibuang. Jadi akfika, niscaya aku akan cukupkan kepada engkau akhirahu, di akhir siang. Maksudnya yang kita pahami bahwa ketika kita melakukan ibadah sholat duha sebanyak 4 rakaat di siang hari, maka nanti di sore harinya oleh Allah dicukupkan, ya, cukup tentunya dari segi masalah ekonominya, masalah keilmuannya, oleh Allah diberikan kecukupan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Ahmad di sini tentu maksudnya adalah Ahmad bin Hambal atau terkenal dengan Imam Hambali, seorang perawi hadis selain ahli fikih. Kitabnya tebal 6 jilid yang saya miliki, judulnya Musnad Ahmad bin Hambal. Ada pada jilid kelima halaman 287 ya. Kemudian hadis berikutnya adalah wa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun anil munkar shadaqah wa yuji'u an zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. 5 ini akhrajahu Muslim fi sahihih ya, min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Artinya apa? Hadis wa yusbihu ini dan hadis yusbihu, pada masa pagi-pagi, waktu pagi-pagi, ala kulli sulama min ahadikum, dari setiap ya sendi-sendi yang ada pada salah seorang kalian, sodakoh, ada nilai potensi bersedekah. Wa amrun bil ma'ruf sodakoh, dan beramar ma'ruf, yakni menyuruh kepada kebaikan, di situ ada pahala nilai sedekah. Wa nahyun anil munkar sodakoh, dan melarang dari kemunkaran, dari yang tidak baik, itu juga ada nilai pahala sodakoh. Wa yujzi'u min zalika, dan mencukupi, memadai dari hal yang demikian itu, rok'atani, 2 rakaat. Yarka'uhuma, yang melakukan 2 rakaat kepada keduanya, minad duha, daripada sholat duha. Jadi artinya banyak sekali amaliyah-amaliyah yang baik-baik, yang punya ya pahala sedekah, itu bisa kita lakukan dengan sholat paling tidak 2 rakaat dari sholat duha. Ini juga sudah membandingi ya kepada amaliyah-amaliyah yang positif tadi. Kemudian Bapak dan hadirin yang terhormat, waktuha, kapan waktu sholat duha ini? Waktunya di sini min irtifa'i syamsi. Ya, asalnya min irtifa'i syamsi. Tapi karena disebutnya hamzahnya hamzah wasol, ketika terjepit dengan lafaz yang lain, tidak dibaca lagi hamzahnya, tapi langsung min irtifa'i syamsi. Kaidahnya mengatakan subutuha bil ibtida qadil tuzim kahazfiha bidal ma'al kali. Ya, atau dalam nado maksudnya, dalam alfiyah dikatakan lil wasli hamdun sabikun la yasbutu illa idam tudilahu kastasbitu wa huwa li fil madini tawa'ala aksara min arba'atin lahun jala. Jadi bacanya jangan min irtifa'i syamsi, tapi min irtifa'i syamsi. Mulai daripada meningginya ya matahari, qadra rumhin, seukuran 1 tombak.
Sampai kapan waktu duha selesai atau habis? Ila zawali, sampai tergelincirnya matahari. Ya, sampai waktu zuhur lah itu habis waktu duha. Kemudian kaitan dengan bilangan rakaatnya berapa? Adadu rakaatiha, jumlah atau hitungan rakaatnya. Ada aqalluha, ada aksaruha, wa afdaluha. Ya, ada yang minimal, ada yang maksimal dan lebih utama. Bapak dan hadirin yang terhormat, di sini dikatakan aqalluha, minimal dari sholat duha yang kita lakukan ini rakaatani, sebanyak 2 rakaat. Itu minimal, ya. Wa aksaruha, dan adapun maksimalnya, wa afdaluha, dan yang paling afdolnya samanun, itu ada 8 rakaat. Mengenai yang aksaruha, yang afdaluha, yang lebih utama ini, yang maksimal ini, di kalangan ulama kita lihat ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Yang menyatakan bahwa aksaruha wa afdaluha saman ini adalah inda Romli, menurut pendapat Imam Ar-Romli, ya. Imam Ar-Romli ini seorang ulama besar dari madhab Imam Syafi'i, ya, yang mengarang kitab yang sangat populer itu adalah namanya kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj ini yang saya miliki sampai 8 jilid, syarah dari Al-Minhaj. Minhaj sendiri karya Imam Nawawi, nama lengkapnya Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin, 1 jilid karya Fathul Mu'in. Kemudian diurai, diberikan penjelasan oleh Imam Syamsuddin Ar-Romli namanya, itu menjadi Nihayatul Muhtaj sampai 8 jilid. Nah, sementara ulama dari madhab Syafi'i yang lain yang terkenal juga namanya, yang diberi nama Imam Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar di sini Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau mengarang kitab fikih yang sangat populer juga di dunia pesantren, namanya Tuhfatul Muhtaj, ya. Sampai 10 jilid sebagai syarah Minhaj juga. Minhajul Talibin karya Imam Nawawi diberikan uraian menjadi namanya Tuhfatul Muhtaj sebanyak 10 jilid. Bahkan saya untuk syarah Minhaj ini di pustakaan pribadi saya ada 4, ya, syarahnya, artinya penjelasan. Yang pertama namanya As-Sirajul Wahhaj karya Al-Gomrawi, hanya 1 jilid tebal. Yang kedua Mughnil Muhtaj karya Khatib Asy-Syarbini, 4 jilid. Yang ketiga Nihayatul Muhtaj karya Imam Syamsuddin Ar-Romli, 8 jilid. Dan yang keempat Tuhfatul Muhtaj, ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, 10 jilid. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini, ya, punya pandangan wa amma inda Ibnu Hajarin fa aksaruha isnata asyrata rakaatan, banyak, artinya paling banyak atau maksimalnya adalah sebanyak 12 rakaat. Jadi menurut Imam Ar-Romli tadi maksimalnya 8, tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu sebanyak, ya, maksimalnya 12 rakaat berkaitan dengan sholat duha. Bagi bapak ibu, ibunya nggak ada, ya. Bagi bapak-bapak, para ustadz yang ingin mengetahui tentang perbedaan pandangan 2 ulama antara Syamsuddin Ar-Romli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami ini, ya, jadi jangan keliru dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau yang mengarang Bulughul Maram min Adilatil Ahkam, himpunan koleksi hadis-hadis hukum, itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Termasuk
yang marang Fathul Bari 18 jilid karya ya Syarah Sahih Bukhari yang saya punya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi yang dimaksud dengan Ibnu Hajar di sini ahli fikih ini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yang mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj atau Minhajul Qawim, ya, itu karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kalau Bapak Saudara ingin tahu di dalam masalah apa saja yang dua ulama ini ada khilafiyah, perbedaan pandangan, itu rupanya sekarang ini sudah disusun ya sebuah kitab yang cukup tebal, lebih tebal dari kitab Kifayatul Ahyar. Nama kitabnya yang saya punya judulnya adalah Al-Fathul Ali, ya, bil ikhtilaf baina Ibnu Hajar wa Ar-Romli, ya, nama kitab. Di situ kita tahu masalah-masalah yang diikhtilafkan oleh kedua ulama tadi. Sedikit lagi, wa yaqra'u fihima, dan membaca dalam 2 rakaat sholat duha itu masya'a. Masya'a itu artinya semaunya. Maunya apa saja yang kita mampu silahkan gitu, ya. Namun di sini wa afdalu, lebih utamanya surata asy-syamsi wa duha. Surata ini asalnya suratani, ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, nunnya kemana Pak Kiai? Ini nggak ada nunnya, surata aja, ya. Nunnya memang sengaja mahzuf, dibuang. Kenapa? Ya karena tasniyah diidopatkan kepada lafaz asy-syamsi, maka nun itu wajib harus dibuang. Sudah ada kaidahnya di dalam Alfiyah, dikatakan nunan tali irobautan bina mimatu dipuh zikaturisina. Jadi asalnya suratani asy-syamsi wa duha, tapi dibacanya atau ditulis surata asy-syamsi wa duha. Jadi afdolnya 2 surah kita baca, yakni surah asy-syamsi dan surah ad-duha. Awal kafirun wa ikhlas. Atau misalnya kalau kita nggak baca surah asy-syamsi dan surah ad-duha, baca surah al-kafirun dan surat al-ikhlas. Ketika kami memberi manasik di Kalimantan Timur atau di Samarinda, ya, karena PTN ada cabang di Samarinda sana, bahkan jamaahnya yang kemarin ikut dengan kami, ya, jumlah seluruhnya 1.102 orang, 25 bis, itu banyak dari Samarinda sana. Ketika kita ngasih manasik di sana, banyak yang belum ngerti rupanya surat al-ikhlas. Tapi ketika Bapak Ibu hafal surah Qulhu, wah, pada paham, ya. Padahal Qulhu dengan al-ikhlas itu, ya sami mawon, ya. Itu juga, ya. Ya, jadi maksudnya al-ikhlas ini surah Qulhu, al-kafirun dengan Qulhu atau ya al-ikhlas tadi. Maka itu yang lebih utama kita baca dalam sholat 2 rakaat sholat duha. Insya Allah kita lanjutkan as-salisah ar-rawatib, ya. Masalah yang ketiga nanti kita bahas mengenai sholat sunat rawatib, insya Allah. Karena sudah terdengar waktu isya, pengajian untuk fikih cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya berharap kepada Bapak Saudara yang ya punya kitab atau ini bisa bawa kitabnya untuk langsung kita belajar kepada kitab yang kita kaji. Insya Allah tambah barokah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.